Satu pengertian standar costing yaitu perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya standar. Berikut ini ada dua komponen biaya standar. Yang pertama, standar fisik atau kuantitas, yaitu jumlah input yang seharusnya dapat digunakan untuk menghasilkan satu unit produksi. Yang kedua yaitu standar harga, yaitu harga yang seharusnya dibayar per unit input yang digunakan. Yang kedua, kegunaan standar costing. Secara umum kegunaannya yaitu yang pertama, penyusunan anggaran, pengendalian biaya, penyederhanaan prosedur, pembebanan biaya ke bahan baku, WIP dan persediaan barang jadi, dan yang terakhir penyusunan kontrak lelang dan menetapkan harga jual. Kegunaan standar costing beserta kelebihannya yaitu perusahaan tidak perlu lagi membuat buku pembantu persediaan baik bahan baku maupun barang jadi. Yang kedua, perhitungan harga pokok persediaan bahan baku dan barang jadi akan lebih mudah. Yang ketiga, biaya standar dapat digunakan sebagai pengendalian biaya. Yang keempat, biaya standar untuk penilaian kinerja manajer. Dan yang kelima, biaya standar dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran. Berikutnya yaitu kegunaan standar costing beserta kekurangannya, yaitu penetapan biaya standar memerlukan biaya yang tinggi, dan seringkali manajer hanya mementingkan kinerjanya sendiri dengan mengabaikan kinerja manajer unit lainnya atau kinerja perusahaan secara keseluruhan. 3. Hubungan antara standar costing dan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun, pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Berikut ini beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing antara lain. 1. Tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua, anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatan biaya yang harus bisa ditekan agar kinerja lebih baik. Yang keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, seperti pemasaran, produksi, dan administrasi umum, sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Dan yang terakhir, selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi penyebabnya dengan teliti, sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekan penghematan biaya dibanding anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Yang keempat, penentuan jenis-jenis standar. Untuk menghitung biaya standar dibutuhkan standar fisik atau kuantitas. Ada dua jenis standar fisik. Yang pertama, standar dasar atau basic standar. Yang kedua, standar saat ini atau current standar. Dan ada 3 jenis standar, yaitu standar aktual, standar normal, dan standar teoritis. Berikut ini ada 2 cara penetapan harga pokok standar. Yang pertama, berdasarkan biaya rata-rata periode sebelumnya, yaitu harga pokok standar ini memiliki kelemahan karena ketidakefisienan biaya pada periode selanjutnya akan menjadi bagian dari penetapan harga pokok standar. Yang kedua, berdasarkan riset ilmiah yang dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan Perusahaan terutama untuk menentukan standar kuantitas input. Penetapan biaya bahan baku langsung standar diperoleh dari pengalian antara standar kuantitas bahan baku langsung yang digunakan untuk menghasilkan satu unit produk dan standar harga per unit bahan baku langsung. Oleh karena itu perlu ditetapkan, yang pertama penetapan standar kuantitas bahan baku langsung, dan yang kedua penetapan standar harga bahan baku langsung. B. Penetapan biaya tenaga kerja langsung standar diperoleh dari pengalian antara standar jam kerja langsung untuk menghasilkan satu unit produk dan standar tarif upah. Oleh karena itu perlu menetapkan biaya penetapan standar jam kerja langsung dan penetapan standar tarif upah.
Penetapan biaya overhead pabrik standar diperoleh dari pengalian antara standar jam kerja langsung untuk menghasilkan satu unit produk dan standar tarif upah. Oleh karena itu diperlukan penetapan biaya. Yang pertama, penetapan standar jam kerja langsung, dan yang kedua, penetapan standar tarif biaya overhead pabrik. D. Penentuan standar kuantitas bahan baku langsung dan standar jam kerja langsung. Yang pertama, standar kuantitas bahan baku langsung adalah kuantitas bahan baku langsung yang seharusnya dipakai untuk menghasilkan satu unit produk. Yang kedua, standar jam kerja langsung adalah jam kerja yang seharusnya dipakai untuk menghasilkan satu unit produk. Yang ketiga, kuantitas standar bahan baku langsung adalah kuantitas bahan baku langsung yang seharusnya untuk produksi sesungguhnya. Yang keempat, jam kerja langsung standar adalah jam kerja langsung yang seharusnya untuk produksi sesungguhnya. Selanjutnya, rumus metode harga pokok rata-rata yaitu unit setara sama dengan produk selesai ditambah persediaan BDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Yang terakhir, rumus metode FIFO unit setara yaitu persediaan BDP awal dikali tambahan tingkat penyelesaian yang diperlukan ditambah unit selesai periode ini ditambah persediaan BDP akhir dikali tingkat penyelesaian. 5. Konsep target costing yaitu metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur, sehingga metode target costing ini dapat digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional produk di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Selvani Putri, nomor BP 2011022052. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang konsep target costing. Target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur, sehingga metode target costing ini dapat digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional produk di masa depan. Berikut ini poin-poin dari prinsip utama dalam penerapan target costing. Yang pertama, penganggaran biaya adalah tanduk pada persyaratan dan harapan pasar. Yang kedua, dasar dari pengurangan biaya adalah desain fungsional dan desain ulang produk. Yang ketiga, harga ditentukan oleh harga pasar yang dapat dicapai. Yang keempat, produk harus berorientasi pada kualitas, harga, dan waktu pasokan. Yang kelima, pemasok sudah harus terlibat dalam tahap perencanaan, di mana pemasok harus dilibatkan sebagai anggota aktif sehingga terjalin kepercayaan kedua belah pihak. Yang keenam, menggunakan tim interdisipliner untuk menangani biaya. Yang ketujuh, mengurangi biaya pembelian, penggunaan, dan pemeliharaan untuk pelanggan. Yang kedelapan, mengintegrasi proses penciptaan nilai dan penganggaran biaya. Metode dalam penetapan target cost. Memperoleh target cost dari perencanaan laba. Artinya, target cost berasal dari penjualan dan target profit. Tidak ada pemakaian pada target cost, berasal dari manajemen yang lebih rendah dalam metode ini, yang digolongkan sebagai metode atas ke bawah. Selanjutnya, Kaizen costing. Kaizen costing adalah pengurangan biaya secara berkelanjutan. Fokus utamanya adalah menghilangkan pemborosan, meningkatkan proses sistem, dan meningkatkan produktivitas. Kaizen costing menentukan strategi perusahaan untuk mengurangi biaya produksi. Oleh karena itu, fokus dan pelaksanaan Kaizen costing setiap perusahaan berbeda-beda, misalnya dengan melakukan pengurangan tenaga kerja atau dengan mengendalikan bahan baku dan sebagainya. Selanjutnya, konsep peningkatan keberlanjutan. Yang pertama, organisasi harus selalu mencari kesempurnaan, karena kesempurnaan tidak pernah tercapai, sehingga diperlukan perbaikan dan juga peningkatan. Yang kedua, pencarian untuk sempurna harus tertanam dalam budaya dan pola pikir semua karyawan. Yang ketiga, perbaikan individu yang diidentifikasi oleh tenaga kerja akan menjadi kecil daripada menjangkau jauh. Perbedaan target costing, standar costing, dan Kaizen costing, yaitu yang pertama, biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang dan didasarkan atas proses dan teknologi standar.
standar berperan sebagai HEP-bar atau ukuran perbanding yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Yang kedua, perbedaan lainnya adalah kalkulasi nilai target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi. Dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal, sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisa internal atas proses produksi.